Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Dika. Bu Sri, boleh minta waktunya? Saya ini mau ngobrol nih dengan Ibu nih, mau curhat tentang apa yang saya rasakan di akhir-akhir ini di kelas saya. Di kelas saya, maksud saya tempat-tempat saya ngajar, Bu. Oh, boleh banget Pak, boleh banget. Jadi apa yang mau Bapak ceritakan hari ini? Kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak. Iya, 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 iya. Begini Bu Sri, ini akhir-akhir ini kan saya merasa kok murid-murid saya di kelas itu yang saya ajar. Jadi dari beberapa kelas saya kebetulan kan mengampu mapel bahasa Indonesia di 4 kelas, Bu. Ada dari berbagai jenjang, ada kelas 7, ada kelas 8. Nah, saya tuh merasa murid-murid di kelas saya itu kok kayaknya sih kurang kurang antusias gitu, kurang semangat dalam menerima pembelajaran yang saya berikan gitu. Selain itu, kalau saya perhatikan juga dari murid-murid saya itu rata-rata ya dari 4 kelas yang saya sebutkan tadi, rata-rata Iya, setidaknya eh, kalau saya kasih tugas ya, yang mengerjakan tuh cuma setengahnya itu deh dari setiap kelas itu. 50% dong Itu Pak. ya 50%. 50% lah kira-kira. Ya. Jadi ini intinya bahwa Pak Dika ini merasa murid-murid di kelasnya itu kurang antusias dalam belajar Iya, betul betul. dan eh, ketika ada tugas pun tidak maksimal untuk mengumpulkan tugas ya Pak ya. Jadi Iya, eh, kisaran tadi separuh itu berarti 50% yang hanya mengumpulkan tugas gitu ya Pak ya. iya, iya betul Bu, betul. Ya. Eh, jadi apa yang Bapak harapkan setelah kita ngobrol seperti ini Pak? Ya tentunya saya ya berharap dengan ngobrol dengan Bu Sri ini ada solusi lah atas permasalahan permasalahan yang saya hadapi ya tadi tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar, Bu. Mungkin ada yang lain Pak selain itu? Yang urgent menurut saya di sekolah itu sih Bu yang saya ini sementara yang saya rasakan itu. Jadi menurut Pak Andika, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Oh, kalau saya amati atau perhatikan ya, eh, saya menduga-duga lah Hmm, yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias itu yang pertama kayaknya ini karena pembelajaran saya apa membosankan gitu loh. Apakah terlalu monoton itu yang ada di benak saya tuh. ya, Apakah saya menyenangkan terlalu begitu ya Pak? iya terus kemudian apakah saya terlalu dominan untuk berbicara kah atau bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, apa saya kurang ngasih kesempatan gitu buat murid saya untuk berpendapat aktif. Intinya kayaknya kayaknya sih saya merasa itu Bu, apakah saya yang terlalu dominan itu sehingga kurang ngasih kesempatan ke murid. Itu sih dugaan saya Bu, yang jadi Hmm, menyebabkan saya itu kurang antusias. ya. Jadi itu tadi yang menyebabkan murid-murid Bapak kurang antusias Hmm, mengikuti pembelajaran bersama Bapak gitu ya. Nah, iya iya. kira-kira apa yang membuat murid-murid Bapak itu antusias dalam belajar? Atau apa yang membuat murid-murid itu dia lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk mengikuti pembelajaran eh, bersama dengan Bapak? Ya kalau dari yang saya duga atas hambatan-hambatan itu tadi, menurut saya murid juga pasti pasti mereka ingin nah pembelajaran pembelajaran itu entah pembelajaran apa aja khususnya pembelajaran saya itu tentu pembelajaran yang asik Ya, ya nggak monoton nggak membosankan ya menyenangkan lah ya, gitu Bu menurut saya sih Bu. ya. Jadi menurut Pak Andika
yang diharapkan oleh anak-anak itu pembelajaran yang asik, yang mereka itu bisa aktif, bisa mengeksplor kemampuannya, kemudian tidak monoton dan tidak membosankan seperti itu ya Pak ya. Iya, seperti itu. Ya. Lalu uh, menurut Bapak apa saja yang membuat murid asik dan tidak membosankan dalam pembelajaran Bapak? Ya karena saya tadi merasa kalau saya yang dominan itu yang jadi hambatan, tentunya jadi saya berpikir pembelajaran itu harus orientasinya ke murid lah tentunya. Dan murid itu diminta dulu untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian kayaknya sih perlu ada apa ya, ice breaking, semacam ice breaking gitu deh, apa game dan sebagainya itu agar pembelajaran itu terasa tidak bosan lah gitu Bu. Jadi perlu adanya ice breaking, kemudian game, seperti Iya. itu ya Pak. Ya, ya. Ya. Lalu mengenai tugas yang diberikan oleh murid-murid Bapak, tadi Bapak di awal menjelaskan bahwa ketika ada tugas itu, murid-murid Bapak yang mengumpulkan hanya 50% atau hanya separuhnya. Hanya separuhnya. Nah itu bagaimana Pak? Maksudnya apa penyebabnya sehingga anak-anak itu tidak antusias dalam mengerjakan tugas seperti itu Pak? Nggak tahu ya Bu, kayaknya apa karena saya ngasih tugasnya kebanyakan gitu ya, dan mungkin karena kebanyakan pertanyaan, saya juga sumber belajar itu ya kayaknya sih ya nggak beragam juga saya ngasih ke merekanya gitu ya. Dugaan saya itu kalau anak-anak kenapa kok banyak yang nggak mengumpulkan tugas gitu. Jadi sumber belajar yang Bapak gunakan di kelas itu apa aja Pak? Ya terus terang saja yang saya pakai sebagai sumber belajar itu ya buku-buku teks yang ada di perpustakaan itu aja Bu. Jadi tidak ada media lain, sumber yang lain. Jadi Tidak. hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan gitu ya Pak ya. Iya. Gitu ya, Pak. Jadi tidak ada sumber yang lain lah intinya seperti itu. Mungkin selain buku teks itu menurut Bapak ya kira-kira ada nggak sih yang bisa digunakan sebagai sumber belajar supaya anak-anak ini lebih antusias, lebih termotivasi, lebih senang untuk belajar? Harusnya ada sih Bu, yang paling mudah itu selain itu sebenarnya ada sebenarnya sumber belajar lain itu yang bisa juga diakses oleh murid-murid saya nih. Terus terang aja di murid-murid saya di sekolah itu sebagian besar bisa dikatakan hampir semua lah punya smartphone itu. Nah, kan bisa sumber belajar itu dari YouTube atau artikel di internet dan lain sebagainya Bu yang bisa diakses melalui internet menurut saya. Jadi menurut Pak Dika, sumber-sumber lain itu bisa menggunakan video di YouTube ataupun artikel-artikel yang bisa diakses oleh anak-anak. Seperti itu ya, Pak ya. 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 Jadi setelah permasalahannya seperti itu, kita udah ngobrol ya agak banyak ya Pak ya. Setelah saya mengetahui apa permasalahan dari Pak Dika nih, apa rencana Pak Dika untuk menyelesaikan masalah ini? Pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan,
Ya dengan Mm-mm. sumber belajar yang baru saya sebutkan tadi seperti Ya, YouTube ya. atau bisa TikTok juga bisa. Oh ya, Kemudian TikTok ya. nah, yang kedua saya terkait terkait tugas tadi ya, saya akan memberikan tugasnya nggak terlalu banyak lah. Kemudian tugasnya pun sesuai dengan minat dan bakat murid saya tentunya. Atau Oke. dengan kata lain, ya saya melaksanakan pembelajaran itu secara berdiferensiasi sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang gitu mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan kalau di apa namanya pembelajaran bahasa Indonesia kan bisa bentuk drama, lagu, puisi, pantun atau laporan digital gitu. Jadi intinya eh, rencana Pak Dika itu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang disesuaikan dengan minat dan bakat Ya, anak-anak murid. Itulah seperti itu ya Pak ya. iya betul Bu. Oke Pak, mudah-mudahan berhasil rencana Bapak ini. Amin, Dan amin. mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, benar-benar sesuai dengan rencana dan tujuan awal tadi. Rencana Bapak ingin pembelajaran yang berpihak kepada murid tadi ya Pak ya. Iya. Eh, Kemudian komitmen Bapak terhadap rencana yang sudah dirancang ini seperti apa Pak? Komitmen saya akan membuat rencana pembelajaran yang asik buat murid saya. Kemudian saya akan menyediakan sumber belajar yang variatif untuk mengeksplorasi murid-murid saya dalam menjalankan merdeka belajar begitu. Jadi kemudian saya serahkan juga murid-murid saya itu untuk memilih bahan atau sumber belajar ya sesuai dengan keinginan mereka. Jadi tidak hanya berpatokan pada buku paket yang ada di sekolah saja gitu. Kira-kira siapa yang bisa membantu supaya rencana Bapak itu tercapai? Ya, uh, saya akan minta bantu pada uh, meminta masukan dari kepala sekolah tentunya. Kemudian juga saya akan sharing atau berbagi praktik baik juga dengan rekan sejawat saya yang ada di sekolah. Eh, Kapan Bapak akan memulai rencananya Pak? Ya secepatnya Bu tentunya. Saya kan nggak ingin juga berlama-lama. Karena ada beban moral juga ketika saya berlama-lama. Saya Betul. mengajar hanya sekedar mengajar tanpa apa ya antusiasme dari murid itu. Iya, kayak apa kurang apa ya istilahnya itu ada beban moral tersendiri ya Pak Iya, ya, karena kita tidak bisa mencapai tujuan seperti itu ya Pak kurang lebih. betul Ya Bu. Pak, kita udah ngobrol banyak ya Pak hari ini. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari pembicaraan kita hari ini Pak? Iya, dari obrolan kita ini saya sudah mendapatkan solusi atau gambaran apa yang mau saya lakukan ke depannya terkait bagaimana mengatasi murid yang kurang antusias, kemudian bagaimana agar murid-murid saya itu dapat mengumpulkan tugas ya bila perlu kan sesuai dengan harapan dong ke semuanya bisa mengumpulkan tugas yang saya berikan. Begitu Bu. Iya Pak, saya sangat mendukung. Jadi apa dari rencana Bapak mudah-mudahan semuanya lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Iya Bu. Terima kasih loh Bu ini atas waktunya ya. Sama-sama Ya Bu, Pak, ya sama-sama. mudah-mudahan kita ini sebagai guru semoga bisa jadi guru yang selalu diinginkan oleh Amin. murid-muridnya. Oke, amin amin Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.